Perkenalkan, nama saya Albert Aldo dengan NIM 210305043. Nama saya Alfred Natania Siaan dengan NIM 210305044. Nama saya Elsade Indah Gusti Banjarnahor dengan NIM 210305045. Saya Ines Sabitra Anastasia Nebaho, NIM 210305046. Jamur merupakan sel eukariot yang mencerna makanan dan menyerap nutrisi secara langsung melalui dinding selnya. Kebanyakan jamur berkembang biak menggunakan spora dan memiliki miselium yang tersusun atas sel-sel mikroskopis yang disebut hifa. Jamur tidak memiliki klorofil, berupa sel atau benang bercabang-cabang dengan dinding yang terbuat dari selulosa atau zat kitin maupun dari keduanya, dan umumnya dapat berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Berdasarkan jumlah selnya, jamur dapat dibagi menjadi jamur uniseluler atau kamir, contohnya Saccharomyces cerevisiae, dan jamur multiseluler atau kapang, contohnya Aspergillus fumigatus. Berdasarkan ukurannya, jamur dapat dibagi menjadi mikrofungi atau jamur yang strukturnya hanya dapat dilihat melalui mikroskop, dan makrofungi atau jamur yang membentuk tubuh buah yang terbagi lagi dalam dua golongan, yaitu jamur yang dapat dimakan dan jamur yang tidak dapat dimakan. Kapang merupakan jenis jamur yang mempunyai miselia dan massa spora yang jelas. Kapang biasanya tumbuh pada makanan yang basi atau terlalu lama tidak diolah. Kapang memproduksi enzim sebagai biokatalis. Pertumbuhan kapang sangat mudah dikenali dikarenakan kenampakannya seperti serabut berwarna putih. Namun, setelah membentuk spora, akan timbul warna yang berbeda-beda bergantung pada jenis kapang yang tumbuh. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui morfologi jamur benang pada nasi, roti, dan tempe. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah kertas hitam, kertas putih, sendok, wadah penyimpanan, dan penyemprot. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah nasi, roti, tempe, dan air. Setelah dilakukan praktikum morfologi jamur benang pada nasi, didapatkan hasil yaitu pada hari pertama, nasi yang diberikan perlakuan percikan air dan disimpan di wadah dengan kondisi yang kurang cahaya tidak mengalami perubahan yang signifikan baik tekstur, aroma, maupun keadaan pada permukaan nasi. Pada hari kedua hingga hari keempat, nasi mengalami perubahan pada aroma yang menyengat dan tekstur yang semakin melunak. Pada hari kelima hingga hari ke-8, muncul filamen-filamen putih pada sebagian permukaan nasi dan pada sebagian kepala konidia nasi yang berbentuk bulat, berwarna hijau pucat agak kekuningan, warna koloninya mula-mula putih kemudian berubah menjadi hijau kebiru-biruan. Dari praktikum ini, jamur Aspergillus ditemukan pada nasi yang telah basi. Jamur Aspergillus memiliki ciri-ciri kepala konidium yang khas, yaitu memperlihatkan struktur yang halus, miselium bercabang, tumbuh pada suhu kamar, mempunyai masa inkubasi 2 hingga 5 hari, dan hari pertama yang terbentuk adalah filamen putih yang kemudian berubah menjadi biru kehijauan dan menghasilkan spora. Setelah dilakukan praktikum morfologi jamur benang pada roti tawar yang disimpan pada suhu kamar dan pada tempat yang minim cahaya, didapatkan hasil bahwa pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-4 roti tawar belum menunjukkan adanya pertumbuhan dari jamur, tetapi terjadi perubahan aroma. Pada hari yang kelima, mulai tumbuh jamur yang seperti kapas berwarna putih, namun ada sedikit titik berwarna kehijauan. Jamur ini tumbuh di sekitar kulit roti. Pada hari ke-6 dan seterusnya, pertumbuhan jamur menyebar di sekitar pertumbuhan jamur awal. Pertumbuhan jamur semakin harinya semakin meningkat dan jamur tersebut berwarna kehijauan dan hitam. Kapang yang tumbuh pada roti tawar diidentifikasi berasal dari genus Rhizopus dengan ciri-ciri adanya miselium, tidak ada sekat hifa, adanya spora, bentuk spora bulat telur, dan miseliumnya pendek. Kapang pada roti ini awal mulanya berwarna putih dan berbentuk seperti kapas dan berangsur-angsur berubah menjadi hitam dan kehijauan. Rhizopus stolonifer memiliki hifa yang pendek, tidak bersepta, serta rhizoid dan ada stolon atau hifa yang berdiameter lebih besar daripada rhizoid dan sporangiafor yang menghubungkan rangkaian sporangia yang terdiri dari 2-5 sporangiafor.
dan dapat membentuk koloni yang berwarna hitam dengan cepat yang membentuk stolon dan rizoid. Pada hari pertama pengamatan, permukaan tempe berbentuk seperti kapas putih. Namun ada bagian kecil yang mulai ditumbuhi spora sehingga permukaannya sedikit keabuan. Pada hari kedua pengamatan, permukaan tempe yang semula putih sebagian besar berubah warna menjadi keabu-abuan dan kuning yang menunjukkan spora yang tumbuh menjadi semakin banyak dan berbeda jenis. Di hari ketiga pengamatan ditemukan bahwa tempe beraroma tidak sedap. Kondisi permukaan tempe mengeras dan berwarna kuning bercampur abu. Bagian kacang kedelai juga semakin keriput dan muncul ulat-ulat kecil. Diketahui bahwa kapang yang ada dalam tempe yaitu Rhizopus oligosporus. Dengan ciri sporangium berbentuk bulat, sporangiofor tunggal muncul berlawanan arah dengan rizoid yang sangat pendek, tekstur sporangiofor halus, volumella berbentuk globose, bentuk hifa tidak bersekat dengan kepala spora berbentuk bulat. Berdasarkan literatur, warna keabuan yang muncul pada tempe yaitu disebabkan oleh perubahan warna Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus berbentuk benang-benang putih yang setelah 72 jam berubah warna menjadi hitam atau keabuan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil praktikum ini adalah pada nasi basi timbul kapang Aspergillus oryzae yang muncul pada hari kelima, di mana muncul filamen-filamen putih pada sebagian permukaan nasi, dan pada sebagiannya kepala konidianya berbentuk bulat, berwarna hijau pucat agak kekuningan. Warna koloninya mula-mula putih kemudian berubah warna menjadi hijau kebiru-biruan. Pada tempe ditemukan kapang Rhizopus oligosporus yang memiliki morfologi benang-benang putih yang setelah 72 jam berubah warna menjadi hitam atau keabuan. Sporangium berbentuk bulat, sporangiofor tunggal muncul berlawan arah dengan rizoid yang sangat pendek. Tekstur sporangiofornya halus, kolumellanya berbentuk globos, bentuk hifanya tidak bersekat dengan kepala spora berbentuk bulat. Pada roti ditemukan kapang Rhizopus stolonifera yang memiliki hifa yang pendek, tidak bersepta, serta rizoid dan ada stolon atau hifa yang berdiameter lebih besar daripada rizoid dan sporangiofor yang menghubungkan rangkaian sporangia yang terdiri dari 2-5 sporangiofor dan dapat membentuk koloni yang berwarna hitam dengan cepat yang membentuk stolon dan rizoid. Sekian video laporan praktikum mikrobiologi umum mengenai morfologi jamur benang dari kelompok 11. Terima kasih.